Oke Pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Kita akan tetap lanjutkan informasi Pi Network-nya ya. Ya, tetap semangat walaupun semangat memang tidak tetap ya. Oke, di sini ada pembahasan atau sebuah pertanyaan juga, mungkin juga beberapa pioner ya ada sedikit bingung atau mungkin tidak tahu atau mungkin mencari tahu dan sebagainya lah ya. Kita akan bahas full di video kali ini, yaitu soal ahli waris di Pi Network ya. Oke, di sini sudah ada atas nama akun Wan Hasan ya. Seperti itulah. Terus ada balasan juga dari Pak Indra Agus ya. Terima kasih buat yang sudah bertanya dan yang sudah memberikan informasi tambahan ya. Di sini pertanyaan katanya, akun Pi bisa diwariskan tidak kalau pemilik akun meninggal? Misal sebelum meninggal sudah memberikan prasasandinya. Oke. Terus ada balasan dari Pak Indra Agus ya. Bisa diwariskan kalau akun Pi-nya sudah lulus KYC dan migrasi ke mainnet ya. Kalau cuma pegang prasasandi ya percuma kalau belum KYC dan migrasi. Oke. Jadi lebih lengkapnya ya kita akan bahas ya, dan jangan lupa gitulah ya. Nah di sini kan bisa dalam artian kan Pak Agus menyampaikan untuk kalau misalkan sudah lulus KYC dan migrasi, tapi ini juga catatan ya gitu. Kalau misalkan hanya pegang prasasandinya saja ya, perlu ini digarisbawahi sebelum kita membahas lebih jauh lagi soal ini ya. Kalau hanya prasasandi saja yang diwariskan, oke, itu satu. Tapi kalau misalkan terjadi apa-apa dengan HP-nya dan sandi loginnya dan Facebooknya atau alamat emailnya tidak diwariskan, maka ahli waris tersebut tetap tidak akan bisa membuka akun pewaris tersebut ya, atau akun yang ingin diwariskan oleh pioner ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan prasasandi oke, itu yang pertama. Nah yang keduanya yaitu adalah alamat email, terus sandi login, terus Facebook juga, karena itu salah satu opsi ya. Nomor telepon sudah jelas lah ya. Nah itu ya, jadi perlu diingat. Nah untuk lebih lengkapnya kita akan masuk ke catatan. Sudah Mang Adun buatkan catatan. Ini adalah hasil dari obrolan yang sering Mang Adun lakukan dengan Duta GCP Jambi. Siapa lagi kalau bukan Pak Adi Jambi ya. Oke. Nah, kita sudah masuk di sini. Jadi di sini Mang Adun ada sedikit catatan ya, itu untuk kita sama-sama ketahui gitu. Di sini cara mewariskan akun Pi Network by Pak Adi Duta GCP Jambi, ditambah versi Mang Adun ya. Silahkan bagi pioner yang ingin menambahkan menurut versi pioner ya. Nanti oke. Yang pertama, ini Pak Adi sering menyampaikan, pastikan simpan semuanya dalam satu buku ya. Email aman atau email aktif ya, dan sandinya. Terus yang B, nomor telepon dan sandi loginnya, itu maksudnya ya. Ini tipe ya. Terus yang C, sebentar ini nanti salah tafsir lagi ya. Sandi loginnya ya. Nah ini nomor telepon dan sandi loginnya. Kenapa? Karena kalau untuk masuk ke akun tentu butuh nomor telepon dan sandi loginnya. Terus yang C itu tentu Facebook aktif dan sandinya juga jangan lupa ya, itu sama ya. Terus prasasandi ya, itu tadi kita sudah bahas ya, atau kunci dompet Pi. Nah yang ke E ini passkey juga jika diaktifkan. Kita tahu beberapa waktu lalu Picor Team sudah menyediakan opsi untuk mengaktifkan passkey atau kunci
untuk masuk akun ya, itu khususnya, atau kunci aplikasi seperti itu biometrik ya, entah itu menggunakan sidik jari atau mungkin Face ID atau mungkin fingerprint dan sebagainya ya. Itu kalau juga diaktifkan silahkan. Jadi ini yang paling penting ya, Mang Adun terapkan di nomor 1. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua terus, nah ini ya, yang kedua juga penting. Baru setelah selesai, buat jadi beberapa. Nah, ini kata Pak Adi Jambi, maksudnya apa? Maksudnya ketika pioner sudah selesai ya, ini membukukan semua ini ya, ditulis tangan, dipastikan semuanya sudah oke. Nah, itu tolong ya, jangan cuman satu artinya. Nah, makanya di sini yang kedua itu baru setelah selesai buat jadi beberapa. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan pioner menyimpan hanya jadi satu saja, kalau yang satu itu hilang, mau cari kemana lagi? Atau misalkan lupa naro atau terjadi sesuatu. Nah, ini Pak Adi Jambi sering menyampaikan kalau pas lagi ngobrol sama Mang Adun, buat jadi beberapa. Artinya kalau misalkan dibuat 3 kah, lupa satu naro atau hilang, masih ada yang lainnya. Oke, bisa dipahami ya sampai di situ. Nah, terus di sini ada yang ketiga, akun P-Network yang sudah lulus KYC dan migrasi sudah punya koin di dalam T-Walletnya, baik yang di available balance atau yang berada dalam masa penguncian ya. Ini artinya, jadi maksudnya gimana, kalau memang belum lulus KYC ya sama juga bohong ya, kita bikin akun baru saja kalau gitu. Oke ya, ini jadi percuma kalau belum lulus KYC tuh juga koinnya bisa hangus dan sebagainya ya. Yang penting kalau sudah lulus KYC dan migrasi atau koinnya ada yang terkunci, itu yang penting ya, artinya masih bisa diwariskan dan diselamatkan. Kalau belum lulus KYC dan migrasi ya mirip dengan akun baru berarti. Oke, nah terus gini maksudnya gini, jadi kalau misalkan belum migrasi mungkin masih jelas ya, kita sudah nambang lama nih, maaf ya disclaimer nih ya, kalau misalkan belum lulus KYC itu agak repot. Tapi kalau misalkan sudah belum migrasi itu tidak apa-apa kalau menurut Mang Adun. Karena apa? Karena banyak banget pioner lama yang belum lulus migrasi ya, sementara hasil tambangnya kan banyak banget tuh ya, itu tidak apa-apa. Nah, di sini kuncinya ya. Misalkan sudah lulus KYC tapi belum migrasi, itu bisa masuk kategori ya. Itu loh. Karena apa? Sayang kan? Gitu loh. Nambang udah lama, udah lulus KYC, cuma tinggal nunggu migrasi saja. Ya sudah ya. Tuh. Nah, terus yang keempat, biometrik HP. Jangan lupa ya, ini kita sudah mewariskan semua di sini. Terus juga perasa sandi. Nah, tapi yang keempatnya ini cukup merepotkan juga kalau misalkan biometrik HP atau kode simbol, wajah, suara dan lain-lain, fingerprint seperti itu khusus bagi pengguna fingerprint sidik jari. Nah, ini hidup. Artinya ya, itu usahakan diganti selagi pioner tersebut belum meninggal, karena sidik jari tidak berfungsi saat pioner tersebut sudah meninggal. Nah, ini Mang Adun hasil dari googling ya, riset cari informasi soal fingerprint. Jadi barangkali ada pioner yang ingin juga mewariskan, jangan lupa ya. Itu loh, ini juga sama penting. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak bisa dibuka, otomatis harus dibawa ke counter. Misalkan harus di flash dan sebagainya, itu hilang kan. Nah, jadi usahakan ya, itu kalau misalkan pengguna khusus sidik jari, usahakan sebelum meninggal dibuka atau diganti saja. Ya, kalau misalnya menggunakan kode dan yang lainnya masih mending lah ya. Tapi kalau sidik jari nih ya, itu karena sidik jari tidak berfungsi saat pioner tersebut sudah meninggal, karena sensor fingerprint membutuhkan aliran listrik dari tubuh. Nah, ini untuk selengkapnya pioner boleh baca-baca di Google. Seperti ini memang informasinya ya, gitu. Jadi itu usahakan ya, pionernya misalkan lagi sakit nih, maaf ya, kita kan tidak tahu umur itu ya, lagi sakit. Nah, nggak apa-apa ya, gitu. Kalau misalkan apalagi sakit parah ya, usahakan segera dibuka itu karena masih hidup ya, gitu kan, dan ganti. Itu di pengaturan HP-nya ada.
seperti itu ya. Oke, ini karena apa? Kalau sudah meninggal, aliran listrik di tubuh manusia itu sudah tidak ada, maka fingerprint tidak akan pernah terbuka. Nah, itu akan merepotkan. Oke, terus yang B, sidik jari dalam keadaan utuh. Nah, di sini ya, luka bisa mempengaruhi. Ya, ini kata Mbah Google juga ya. Ini. Jadi kalau misalkan ada sidik jari menggunakan telunjuk nih, telunjuknya jangan sampai luka, jangan sampai ada cedera atau apa ya, yang cukup mempengaruhi nantinya. Seperti itu ya. Terus ini tambahan ya, untuk yang bawah, paling bawah, selama nomor 1 aman ya, yang tadi itu di sini ya, selama nomor 1 aman, apapun yang terjadi terhadap HP maka dipastikan semuanya oke. Karena apa? Ya karena bisa masuk lagi gitu loh. Kalau terjadi apa-apa dengan HP, misalkan tadi, aduh Mang, iya sidik jarinya gue lupa, itu orangnya sudah meninggal, gak bisa dibuka, terpaksa harus di flash, harus hapus aplikasi semua, biasanya gitu kan, terus kesetelan pabrik dan sebagainya. Tidak apa-apa kalau ini aman ya, yang di sini sandi login dan semuanya. Artinya ketika kita masuk kembali ke aplikasi baru nih, menggunakan yang ada di sini, nomor telepon dan sandi loginnya, terus juga Facebook aktif, yaitu kan kembali akunnya. Oke, paham ya? Terus juga di sini hati-hati. Nah, yang paling bawah ya, hati-hati saat mau fotokopi atau print, karena ada sebuah alat penyadap data. Mungkin bagi pioner lama pernah mendengar ya informasi soal ini, tapi Mang Adun informasikan lagi karena masih banyak yang bergabung baru di channel Mang Adun ya. Seperti itu, ada sebesar ujung kelingking lah, kata teman Mang Adun, Bang Rapi dari Bekasi. Waktu itu beliau lagi belajar jadi hacker. Itu ketika ditempelkan di sebuah komputer atau perangkat keras ya, seperti itu, kita memasukkan data apapun itu bisa terekam, disadap, dan ya hati-hati ya kalau misalkan mau fotokopi atau print ya. Lebih baik tulis tangan sajalah, tapi dipastikan semuanya oke. Oke, Mang Adun rasa soal ahli waris ya, di sini sudah oke semua. Jadi monggo buat pioner yang ingin menambahkan ya, seperti itu silahkan di kolom komentar. Mang Adun tetap ya update informasi P-Network apapun itu ya, karena memang YouTube Mang Adun sudah Mang Adun dedikasikan di P-Network ya. Seperti itu, yang ingin cari informasi apapun, sudah 1000 lebih Mang Adun bagikan video, silahkan. Soal Prasa Sandi, daftar periksa magnet dan yang lainnya, pembahasan semua sudah dibahas. Oke ya, Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi P-Network yang berikutnya. Thank you ya, sehat selalu, lancar rezeki ya, awet muda juga, panjang umur juga ya, amin, dan berkah selamat dalam setiap urusannya. Bye bye.